Kali ini kita mau bahas mengenai sekolah chef ya, yang ada di Akademi Pariwisata Indonesia Jakarta ya. Oke nih, sebelumnya kamu asalnya dari mana ya, biar teman-teman tahu nih. Oke, perkenalkan diri dulu ini ya. Silakan. Ya, namaku Nanik Trafsilani, biasa dipanggil Nanik. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Saya alumni Akademi Pariwisata Indonesia atau Akpindo tahun 2020, jurusan Perhotelan Kepeminatan Chef School. Oke, nih ini bicara mengenai Akpindo ya. Kenapa kamu kok pilih kuliahnya ke sana? Awalnya sih Nanik nggak ada kepikiran kuliah ya. Kayak lulus SMK, nah ini kan SMK Negeri 3 Pati. Halo anak Pati. Terus kayak mikirnya kan anak SMK lulus mau kerja aja lah gitu. Tapi sama orang tua, sama kakak tuh ngarahin, kamu gak mau mikir coba kuliah aja gitu kan. Terus Nanik mikir kayak kuliah di mana? Nanik aja tuh nggak ngambil SNPTN, SBMPTN dan lain-lain itu. Terus ya udah Nanik bilang ke orang rumah, boleh deh kuliah tapi yang sesuai jurusan di SMK, yaitu jasa boga. Terus Nanik mikir juga, apa kalau kuliah jasa boga ntar ujung-ujungnya ke guru boga. Nah, terus si kakak kan kerja di Jakarta. Dia ada info dari temennya, itu Akpindo itu jurusannya Chef School. Terus Nanik kayak Chef School emang ada gitu kan. Terus searching lah, dari situ searching, nyari-nyari di internet. Oh ternyata ada. Terus ternyata udah berdiri lama, yaitu 1967 sampai sekarang. Udah lebih dari 50 tahun ya. Gitu. Terus berangkatlah ke Jakarta buat daftar. Itu. Oke nih, itu gimana nih pendaftarannya? Dites dulu atau langsung keterima nih? Kalau Nanik langsung terima. Oh iya ya. Itu ya. Langsung keterima ya. Ya. Karena mungkin basic juga kalau dulu di SMK 3 Pati itu ya, bener ya? SMK 3 Pati ya? Iya. Itu juga ambilnya apa sih? Oh, jasa boga. Ya. Oh, oke. Sama ya berarti ya? Ya. Oh, oke nih. Ini bicara mengenai akhirnya kan masuk ke sana ya. Itu gimana? First impression atau pertama kali datang ke sana gimana nih? Ya, namanya orang kampung ke Jakarta ya, Mas ya. Kayak adalah pikiran-pikiran negatif gitu, kayak aduh gimana nih ntar ketemu orang-orang ibu kota gitu kan. Terus ada yang mau temenan gak ya sama aku, apalagi aku tuh pertama kali banget itu datang ke Jakarta dengan logat medoknya aku yang masih kental. Tapi untungnya di sana ada kakak ya, berarti sama kakak ya selama di Jakarta itu ya. Ngekos sendiri atau tinggal di tempat kakak berarti? Di rumah kakak. Oh di rumah kakak ya, berarti nggak kena biaya kos dan makan pun ikut kakak ya berarti ya? Ya. Oke nih, ini nih bicara mengenai ospek nih, di Akpindo sendiri ada ospeknya enggak? Kalau ada kayak gimana ya? Ospek ada. Ya pemikiran dari otak kampung saya nih masih ya. Itu tuh kayak di sinetron-sinetron kan ada kadang dibully, kayak main kekerasan gitulah. Nah itu awalnya gitu, ntar ospek gimana ya, kalau diomel-omelin gimana, ntar kalau ada main fisik gimana gitu. Tapi ternyata waktu ada Mecemoka pengenalan kampus gitu kan, di kampus ada 3 hari, terus kenal sama dosen-dosen. Habis itu kita juga ke puncak juga 3 hari, ada outbound gitu-gitu. Ternyata asik juga ya ospek gitu, kayak senang aja gitu.
Terus Nanik pikir kan ospek itu per kelas langsung kan. Jadi orang-orangnya tuh satu kelas gitu. Itu enggak. Jadi kita tuh dari berbagai macam jurusan jadiin satu. Jadi kita bisa bersosialisasi. Nah, di situ Nanik yang awalnya pendiam, nggak berani interaksi, mau nggak mau tuh interaksi lah sama teman-teman. Jadi banyak teman-teman dari beda jurusan gitu. Oh, oke. Jadi ospeknya malah ibarat kata malah jalan-jalan ya nih, nggak ada peloncoan-peloncoan ya. Oke nih, ini kira-kira nih waktu itu tuh di jurusanmu sendiri ada berapa kelas nih atau ada berapa mahasiswa? Kalau mahasiswa kurang begitu ini ya. Tapi kalau kelas ada 4. Untuk satu jurusan 4 kelas. Satu Berarti di kelas 30, 40-an ada. 40-an ya. Oh, oke. Berarti dalam satu jurusan itu ada sekitar 4 kelas gitu ya? Ya. Oke nih. Oke nih, kalau di sana sendiri nih aku pengen tanya juga ya. Apa sih nih yang kira-kira perlu disiapin nih kalau mau masuk ke Akpindo ya? Terlebih di jurusan kamu ya yang jurusan ini ya, safe school ya. Itu yang disiapin tuh apa aja? Apakah harus dari basic perhotelan atau tata boga atau ada yang benar-benar basic dari nol tuh gimana? Yang nggak bisa masak sama sekali. Kalau yang harus disiapin sih nggak ada, paling berkas-berkas ya formalitas mau masuk kampus itu sih. Kalau kayak harus jurusannya itu enggak, soalnya teman-teman Anik tuh banyak yang dari STM, yang jurusannya bukan jasa boga, tapi tetap masuk situ. Karena di Akpindo kan kita diajarin, khususnya safe school ya, kita diajarin basic-basic kitchen, jadi dari awal banget. Nanik pun yang udah tahu dari SMK, kayak ngulang lagi gitu. Jadi malah kayak ngingetin lagi pelajaran-pelajaran yang basic-basic itu gitu. Oh, gitu ya. Berarti kalau yang dari STM tadi ngulang dari ya benar-benar belajar dari nol lagi ya berarti ya. Iya, dari awal lagi gitu. Jadi kita sama-sama belajarnya sama-sama gitu. Oke nih. Ini kalau bicara soal jurusan nih, di sana sendiri jurusannya apa aja sih selain tadi perhotelan, tata boga itu ada apa lagi nih? Kalau jurusan itu ada perhotelan, manajemen perhotelan, usaha wisata, terus safe school, ada yang baru lagi ada Grand Safe School. Wow, apa itu nih? Baru dengar juga sih Grand Safe School ya? Iya, Grand Safe School itu kayak safe school tapi ada tambahan mata kuliah apa sih? Cara bikin kopi gitu-gitu. Terus bikin pasta, coklat gitu-gitu. Jadi lebih ke apa ya? Coffee shop ya berarti nanti ya, kayak coffee shop gitu kan sih? Iya, tapi mata kuliah safe school pun dapat. Jadi lebih komplit aja gitu. Oh, ini berarti Grand Safe School lebih komplit daripada yang Safe School ya. Ya. Oke nih, ini kira-kira gimana nih? Fasilitasnya waktu sampai sana gimana nih? Lengkap gak atau ada apa aja gitu sih? Fasilitas di Akpindo sendiri menurut Nanik lengkap. Seperti tempat ibadah ada, lapangan, kitchen pun ada 4 kitchen. Dan itu dibagi-bagi, ada buat yang Indonesian cuisine, ada yang buat Western, Continental cuisine, terus ada yang khusus pastry bakery, ada juga ruangan khusus buat coklat room, gitu. Oh, berarti nganu ya, setiap kayak ibarat kata punya kitchen-kitchennya sendiri ya, entah itu pastry, terus bakery, terus untuk kitchen yang buat makanan berat juga ada sendiri ya, hot kitchen gitu ya. Iya. Oh, oke nih. Berarti nganu ya, cukup lengkap ya. Oke, nih ini kira-kira nih kalau di sana sendiri ya program-programnya itu apa aja ya kuliahnya ya?
Program-programnya yang apa ya? Misalkan ini ya, kalau kalau misalkan kayak magang di luar negeri atau Oh, ada ada kerjasama, ada KKN kayak gitu atau gimana nih? kalau program-program Akpindo sendiri tuh kadang ngirim ini anak-anaknya untuk ikut-ikut kompetisi, baik di luar ataupun dalam negeri. Kemudian ada kayak program-program summer summer program di India pernah dulu kemarin. Terus ada cooperation sama collaboration sama hotel-hotel bintang 5 dan banyak apa ngejalin kerjasama dengan hotel-hotel yang lumayan terpandang lah, saya bilang gitu. Terus Oh, Akpindo juga bekerja sama dengan restoran, industri pariwisata lainnya untuk on the job training dan penyaluran kerja. Terus bekerja sama dengan perguruan tinggi India, Jepang, dan perguruan tinggi dalam dan untuk meningkat perguruan tinggi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran gitu. oke. Ini kira-kira nih kalau di Akpindo sendiri kan katamu sering ada ini ya, kompetisi-kompetisi lomba-lomba ya. Kamu pernah ikut gak yang kayak gitu? Kalau Nanik lumayan sering ikut. Dulu pertama di Akpindo sendiri ada Akpindo Cup, itu pertama kali Nanik ikut, iseng-iseng sebenarnya nyoba gimana sih lomba itu gitu kan. Alhamdulillah dapat juara pertama waktu itu. Terus kedua kali Nanik ikut salon kuliner. Itu setelah pulang dari on the job training, ditawarin sama salah satu chef, Neng kamu mau nggak ikutan lomba nih gitu. Terus ya Nani bilang, ya chef itu lomba gede banget gitu skalanya, kayaknya Nani nggak berani deh. Terus nggak apa-apa, yang penting yakin aja lu bisa gitu. Ya udah, iseng-iseng ikut. Habis itu ikut, alhamdulillah kampus pun support dari tempat. Terus dari dosen-dosen pun ikut support. Nanti nanya-nanya ini gimana progres ke depannya untuk event ini gitu. Nanti kan gak pernah ikutan lomba yang besar. Terus alhamdulillahnya Hamin sebulan baru ketahuan tuh lawan-lawannya. Ada dari Malaysia, ada dari Korea. Terus di situ makin down. Untungnya teman-teman juga support, nggak apa-apa lu udah sampai sini, lu juga harus maju. Dari situ alhamdulillah Nanik dapat silver medal dengan perolehan nilai tertinggi. Jadi Korea masih di bawah Nanik, alhamdulillahnya itu. Terus abis itu Nanik ikut Sayal Interfood. Itu iya itu beda berapa bulan doang. Kalau Sayal Interfood Nanik ketemu Malaysia, tapi sayangnya nggak dapat medali. Nah dari situ kan udah nyerah kayak ya udahlah ngapain gitu, udah nggak dapat, ntar aja lagi kalau ada gitu. Itu udah frustasi duluan, nggak mau lagi gitu kan. Tapi dari kampus nawarin nih ada kompetisi di Kementerian Perikanan. Di situ itu plus seminggu abis lomba itu. Jadi beda seminggu doang dari saya. Jadi kayak mental masih down, suruh maju lagi. Terus Nanik mikir, maju lagi gitu. Ntar kalau paling juga nggak dapet gitu, udah negatif thinking aja. Nah dari situ berangkat sama teman-teman kan. Nanik mikir, ini udah pernah lomba, udahlah nggak usah latihan, nggak usah
prepare, orang kemarin aja gagal gitu kan. Terus udah bantuin teman-teman aja yang mungkin ada peluang dapat gitu, bawa nama baik kampus. Dari situ Nanik cuma mikirin menu, terus mikirin platingan, udah itu doang. Yang lain mah Nanik bantuin teman-teman prepare gitu-gitu kan. Nanik cuma nanya sama dosen senior Pak Parioto, itu dosen panutan lah, dosen kesayangan. Cuma nanya, Pak, Nanik mau bikin ini, gimana menurut Bapak gitu. Ingat banget Pak Parioto bilang, ini kamu sama aja bunuh diri tahu. Kalau kamu gagal, bagus. Kalau kamu berhasil, bagus. Tapi kalau kamu kurang dikit aja, kamu gagal gitu. Terus Nanik mikir, udahlah, ini udah planning dari awal, ya udah. Terus Nanik nanya, terus gimana Pak? Ya udah, kamu dikasih tahu nih, kamu tekniknya gini gitu, dikasih tahu semuanya. Padahal itu Pak Parioto udah nggak ngajar Nanik di situ, tapi dia tetap support nih, ngasih tahu ini gini Neng gitu. Akhirnya di hari H itu baru ketahuan tuh kalau di kementerian itu tingkat nasional. Di situ baru nyesel kenapa nggak latihan, tuh kan. Alhamdulillahnya dapat harapan 2. Ya, terus ikut lagi di kampung wisata Cibubur itu, yang chefnya Chef Degan, yang dulu Master Chef. Tapi ya gitu, harapan 1. Wow. Gara-gara salah menu. Ya itu karena nggak ngikutin persyaratan yang diinin awalnya, jadi kurang teliti aja. Oke, nih ini bicara soal soal ini ya, soal kamu yang ikut lomba-lomba itu tuh yang bisa ikut lomba itu mahasiswa pilihan atau memang semuanya sebetulnya bisa mengajukan diri? Oh enggak, itu semuanya orang bisa. Bukan kayak kamu nih kayaknya jago, kamu ikut lomba deh gitu. Enggak, semuanya bisa. Kalau yang penting mah ada kemauan, terus kita bilang ke dosen atau pihak kampus, Pak saya mau ikut ini, gimana gitu. Terus mohon arahannya gitu. Dari pihak kampus pun ngedukung 100% gitu. Oh oke nih, berarti ibarat kata ini ya, sebetulnya inisiatif dari mahasiswa dan mahasiswi sendiri ya untuk yang kompetisi-kompetisi ini ya? Iya. Oke nih. Oke, buat teman-teman ya yang udah join, jangan lupa kalian bertanya ya, karena kita ketemu sama senior Akpindo ya, yang salah satunya juga cukup berprestasi di sana. Jadi kalau nggak tanya-tanya nanti kurang afdol ya kalau kalian nggak tanya nih, mumpung ada Mbak Nani di sini ya. Oke nih, aku tanya ya, kamu tuh kemarin magangnya terus di mana nih? Aku kemarin magang di Hotel Ambara Jakarta, Blok M. Oke, itu bagian apa nih? Terus kamu ngapain di sana? Kalau aku dulu itu bagian, kan kita dapat 6 bulan training. Itu 3 bulan Nanik di Cold Kitchen, Gardemansa, sama 3 bulan di Western. Nah, ya kayak rutinitas di hotel aja, kita pagi nyiapin breakfast, nge-refill apa yang habis, terus mulai agak siang kita prepare lagi buat lunch, buat event-event, terus overhandle buat yang sore, terus kalau jam pulang belum ini kita prepare juga untuk dinner. Terus kadang kita juga bikin buat waktu di Garmansa buat event-event kayak wedding gitu-gitu.
sebelumnya saya mau nyapa dulu Ibu Hera Heriani, Ibu Adir, terus ada chef senior saya, Chef Ricky, yang ngajarin saya di hotel. Terus habis itu dari Chef Ricky juga saya belajar handle handle dinner buat New Year tahun 2019. Saya diajarin ngitung gramasi, bikin menu, terus mulai dari handling produk sampai ke plating dan sampai nyiapin lainnya buat keluar makanan. Jadi Nanik juga diajarin leadership di situ, di mana banyak senior-senior yang lebih dari kemampuannya, terus usia, terus pengalaman, knowledge itu. Tapi di situ Nanik diajarin kayak ini tanggung jawab Nanik, dari gimana pun jalannya ini itu ya tanggung jawab Nanik gitu, mau berhasil mau enggak itu ada di tangan Nanik gitu. Nah dari situ Nanik ke Western belajar tuh tentang Western cuisine itu. Terus Oke nih. sempat Lanjut. handle wedding. Terus dari situ Nanik belajar food display, food garnish. Itu ternyata perspektif Nanik yang dari awal sekolah masak tuh cuma masak, itu ternyata enggak. Yang di situ tuh di dapur tuh bukan cuma masak, tapi art juga dipakai di situ gitu. Habis itu Nanik juga belajar carving dari hotel. Terus dari hotel Nanik coba-coba ini gimana nih biar bisa lebih dari ini. Belajar dari YouTube. Dan ternyata dari YouTube ini Nanik tambahan juga waktu balik ke kampus. Ada mata kuliah fruit carving sama ice carving. Makin jadilah itu Nanik, oh ternyata bener ini dunianya Nanik gitu. Oke nih, keren. Aku masih dengar ceritamu keren banget ya. Jadi yang dipelajari itu waktu itu kan tadi waktu magang ya. Kalau waktu kuliah berarti mata kuliahnya apa aja nih? Ada itu tadi sudah disebutin ya, ada fruit carving, ada ice carving, terus ada apa lagi? Ada fruit carving, ice carving, pastry, bakery, terus decor cake, ada Indonesian cuisine, Western cuisine. Habis itu ada mata kuliah umum juga di sana. Jadi bukan cuma anak kitchen, udah kitchen aja. Itu enggak, kita bahasa Inggris pun dapat, bahasa Jepang dapat. Terus ada komputer pun dapat. Jadi yang didapat di kampus-kampus umum kita juga dapat gitu. Oke. Keren banget ya ini teman-teman yang nonton juga. Kalau ternyata di dunia kuliner gak cuma bicara masak ya, tetapi juga ada seninya, ada digitalnya, juga ada cara penataannya. Jadi ternyata ilmu di kuliner itu sangat luas ya nih. Iya. Oke nih, ini seru banget sih sebetulnya kalau ngobrolin dunia kuliner ya, karena dunia kuliner itu juga sampai dikompetisikan ya, ada juga MasterChef ya sampai mengkompetisikan itu ya, itu karena apa ya? Karena banyak juga orang yang ternyata senang dengan hal-hal seperti ini. Ini nih yang seru juga nih. Jadi kalau kuliah di Akpindo itu apa nih yang menjadi ini keunggulan Akpindo dibandingkan kampus-kampus pariwisata atau kampus-kampus tata boga atau kampus-kampus perhotelan lain? Yang jadi keunggulan dari Akpindo sendiri apa nih? Keunggulan Akpindo yang pertama
kita kalau bicara perkuliahan, kalau kampus-kampus lain kan ya mungkin ada plus minus lah ya masing-masing kampus, tapi untuk Apindo sendiri itu 60% praktek, 40% teori. Jadi kita lebih dikejar ke prakteknya. Nah, habis itu Apindo juga dapat peringkat pertama di aspek kelembagaan kooperatif wilayah 3 DKI. Habis itu peringkat kedua aspek kemahasiswaan tingkat 3 wilayah DKI. Habis itu Apindo juga dapat peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia tingkat akademik. Nah, selain itu Apindo juga dapat 4 rekor muri berturut-turut, 4 kali berturut-turut. Yang pertama tahun 2010 membuat kek tape terpanjang. Yang kedua tahun 2011 membuat masakan Nusantara terbanyak. Yang ketiga tahun 2015 yaitu membuat replika Tugu Monas dari rangkaian roti terbanyak. Habis itu yang keempat ada di 2016 yaitu membuat replika taman dari rangkaian kue terbanyak. Nah, keunggulan lainnya tuh kita ada job fair juga. Jadi nggak perlu lulus kemana ya, nggak tahu nih mau kerja kemana. Tenang, di Apindo ada job fair. Terus Apindo juga juara ASEAN Next Big Chef di Malaysia dan lomba level lokal, nasional, dan internasional. Gitu, Mas Devin. Keren. Ternyata nganu ya, dari segi mahasiswa banyak prestasi, dari segi kampus juga ternyata banyak juga mencetak prestasi-prestasi juga ya, baik kelas nasional maupun internasional. Oke nih, bicara soal kelebihan dan kekurangan nih. Kalau kelebihan kekurangan jurusanmu apa nih? Kamu ini ya perhotelan tata boga atau apa sih nyebutnya itu? Chef school ya? Iya. Itu perhotelan kepeminatan chef school. Oke, itu kekurangan dan kelebihannya apa nih? Kekurangan kelebihan. Kalau kelebihannya yang tadi udah Nanek sebutin ya dan lain-lain itu. Tapi kalau kekurangan mungkin lebih di promosi aja sih. Karena semua itu harus dikenal dulu, baru tahu. Dan sekarang tuh kayak chef school apaan sih gitu, kayak nggak tahu chef school tuh apa. Nah, masukkan aja buat kampus untuk lebih diperkenalkan Apindo dan jurusan-jurusannya gitu. Oke, aku juga kalian kejukaan ya, kamu bilang chef school, aku juga ada jurusan chef school ya, jadi bener sih, kayaknya sih dipromosikan, digaungkan lebih kenceng, kayaknya bakalan jadi jurusan favorit juga sih, karena aku lihat prestasi dari Apindo sendiri sangat luas dan skalanya pun tingkatnya juga nggak main-main ya, nasional juga dia dapat muri ya gitu sih. Nah ini nih bicara mengenai kamu sendiri, sekarang nih kamu sibuk apa nih? Sekarang Nanik sibuk kerja, alhamdulillah lulus dapat kerja. Kerja di mana itu nih? Nanik kerja di Rebel GoFood Indonesia. Itu tuh jadi bentukan cloud kitchen, di mana arti cloud sendiri kan awan. Awan itu ada, tapi kita nggak bisa megang. Nah, disitulah cloud kitchen itu ada, tapi restorannya nggak bisa ditemuin. Jadi kita itu membuat produk, tapi menjualnya di online, khususnya di GoFood. Gitu. Oke, paham. Wow, keren ya. Tadi ada filosofinya ya. Cloud awan, terus gak bisa dipegang. Ternyata gitu ya cara filosofi dari brand yang kamu pegang ya. Tempat restoran kamu bekerja ya. Oke nih. Nih bicara mengenai
suka duka sendiri gimana nih kamu selama kuliah di Akpindo sendiri? Suka duka. Kalau sukanya, Nanik dapat banyak pengalaman, terus wawasan juga bertambah banyak, terus mindset berpikir juga yang awalnya Nanik kayak oh ya udahlah gitu, orang Nanik kayak gini gitu, yang kayak bisa dibilang minderan, Nanik minderan. Tapi semenjak ke Jakarta, semenjak di Akpindo, semenjak bertemu dengan orang-orang yang hebat itu, Nanik jadi mikir, ternyata Nanik bisa. Yang penting Nanik mau. Terus Nanik banyak pengalaman yang dulu cuma Nanik impiin, kayak, duh pengen nih kayak gitu, tapi nggak mungkin deh orang gue aja kayak gini gitu. Tapi ternyata sekarang kalau flashback lagi, Nanik oh iya ya, dulu Nanik nggak bisa tuh karena Nanik nggak mau nyoba gitu. Terus dukanya ya itu awal-awal di Jakarta itu masih agak susah, apalagi di awal masuk yang jurusannya jasa boga itu harus uji kompetensi dulu. Jadi kita menyetarakan kompetensi SMK kita dengan kompetensi yang ada di Akpindo sendiri. Nah, di Akpindo sendiri tuh mahasiswa dianjurkan untuk uji kompetensi oleh asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP untuk memastikan ini mahasiswa berkompetensi enggak. Jangan kayak lulus terus ya udah gitu. Tapi Akpindo nyiptain lulusan yang benar-benar kayak berkompetensi di bidangnya gitu. Terus ya masih susah, kayak kita awal-awal nyari barang buat uji kompetensi, nyari bahan, nyari barang. Nanik yang nggak tahu daerah Jakarta, harus berani, terus harus berani nanya-nanya ke temen, ini mau beli ini di mana, kalau mau ke sini gimana gitu. Ini yang awalnya introvert, tiba-tiba harus dipaksa buat berani untuk sosialisasi gitu. Oh, keren ya, ini jadi banyak malah jadi banyak pengalaman ya, jadi tahu lebih luas ya. Oke nih, kira-kira nih ini nih kalau lulus gelarnya apa sih nih dari Akpindo sendiri nih kamu? Untuk naik sendiri ngambil diploma 3 dengan gelar ahli madya pariwisata. Oh, berarti AMD Par ya. Oke. Iya. Oke nih, ini nih. Aku tuh mau tanya sih, ini masih ketinggalan sih tadi pertanyaanku tuh, ujian akhirnya gimana nih? Suruh ngapain nih? Untuk ujian akhirnya kita membuat karya tulis akhir, sama halnya kayak skripsi gitu-gitu. Tapi di kita ada yang bikin penelitian atau satu lagi saya lupa. Karya tulis mungkin atau apa? Iya, karya tulis. Nah, itu ada dibagi dua. Ada yang penelitian. Jadi kita bikin produk yang belum pernah diteliti sama orang. Jadi macam-macam. Dulu temen Nanik ada yang bikin brownies dari ampas tahu. Itu ada. Terus macam-macam tepung yang sebelumnya tuh kayak bahan yang nilai jualnya tuh nggak ada, tapi di kita ubah biar bisa dijual di pasaran gitu. Kalau Nanik sendiri, Nanik kemarin membahas teknik food presentation. Jadi nggak bikin produk pun untuk diajukan ke dosen gitu. Ini produk, jadi kita ngitung sampai food cost-nya. Jadi yang dapat dari hotel pun kita kepake di situ, ngitung food cost,
gramasi, portioning gitu-gitu. Wow, keren sih. Aku tadi dengar, wah ini keren banget ya ujian akhirnya ternyata create product ya. Berarti artinya nganu nih apa out of the box ya karena biasanya nggak seperti itu ya. Tapi ternyata di Akpindo tuh ujian akhirnya tuh harus create product terus dipresentasikan ya. Iya, Wah, keren-keren. pas Oke nih, presentasi pun kita harus bawa harus barangnya gimana? itu, harus bawa Di, produknya. berarti Iya, dirasakan juga ya? ya, Dirasakan itulah, iya, layak nggak, resepnya terus gitu. resepnya resepnya juga di-share terus harga jualnya di-share gitu nggak nih? Ya, sampai harga jual, sampai kita juga ngasih kuesioner. Jadi kita ngasih orang-orang untuk nyobain layak nggak produk yang kita bikin nih kalau dijual dengan harga segini gitu. Oh, keren banget ya. Ternyata hasil penelitiannya datanya pun sampai rinci seperti itu ya. Oke nih, buat teman-teman yang mau kuliah Akpindo nih siap-siap ya. Tugas akhirnya tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Oke nih, kira-kira nih buat teman-teman nih yang mau kuliah di Akpindo sama mungkin ambil jurusan Chef School, kamu ada pesan-pesan apa buat mereka? Buat yang mau ke Akpindo, kalian gak bakalan nyesel deh. Yang penting kalian mau nyoba, terus mau belajar. Udah itu aja.